Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, pada video ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan bahas dulu zat aditif, dan yang kedua, pada video kedua, kita baru bahas tentang zat adiktif. Baiklah, kita bahas SK yang kita ambil dari pembelajaran ini berdasarkan kompetensi dasar 3.6 tentang menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian KD 4.6 itu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan zat aditif alami maupun buatan pada makanan dan minuman, serta siswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang sering dikonsumsi, dan menganalisa dampaknya bagi kesehatan. Baiklah, mari kita bahas video yang pertama tentang zat aditif. Apakah kalian suka makan bakso? Baksonya menggunakan saus? Oke. Saus tersebut berwarna merah secara alami, ataukah ditambah bahan pewarna? Jika ditambah pewarna, amankah untuk dikonsumsi? Silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar video ini. Saya tunggu ya. Oke, baiklah kita lanjut untuk materinya. Simak baik-baik. Zat aditif merupakan bahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil. Fungsinya itu untuk sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, atau sebagai pengemulsi. Zat aditif ini secara umum dibagi menjadi dua berdasarkan asalnya, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, berdasarkan fungsi tadi, zat aditif bisa berfungsi sebagai pewarna. Pewarna alami yang dapat diambil dari daun suji, kunyit, wortel, dan sebagainya, dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran. Sedangkan zat pewarna buatan seperti permitted color atau certificate color. Nah, coba kita lihat. Inilah bahan pewarna buatan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Kita lihat yang pertama, untuk warna biru Berlin itu contoh zat yang diizinkan. Kemudian coklat hati, eritrosin, hijau CFC, hijau es, kemudian indigotin, kormoisin, kuning CFC, kuning koilonolin, dan merah aulura. Sedangkan pewarna yang tidak diizinkan untuk digunakan di dalam makanan seperti auramin, orange RN,
Methane yellow, coklat brown AB, alkanit, orchid dan orchid, oil orange SS, Spice red E, butter yellow, Foncow 3R, Pas yellow AB, black 7984, Poncow SX, oil yellow AB, dan sebagainya. Kemudian, zat aditif yang kedua sebagai pemanis. Nah, seperti sebelumnya, pemanis ini dibagi menjadi dua. Ada pemanis alami seperti gula pasir, gula tebu, atau gula pasir itu sendiri tadi yang dibuat dari gula tebu. Kemudian gula merah yang biasanya dibuat dari pohon arens atau dari kelapa juga ada. Madu dan kulit kayu. Sedangkan pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklamat. Nah, ada yang membedakan antara pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama, pemanis alami itu pada suhu tinggi bisa terurai. Sedangkan pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Yang kedua, pemanis alami memiliki kalori yang tinggi. Sedangkan pemanis buatan memiliki kalori yang rendah. Yang ketiga, pemanis alami berasa manisnya normal. Sedangkan pemanis buatan jauh lebih manis daripada pemanis alami. Bahkan bisa ratusan kali lipat dari pemanis alami. Yang keempat, lebih aman dikonsumsi. Sedangkan pemanis buatan sebagian berpotensi sebagai penyebab karsinogen atau penyebab kanker. Yang ketiga, yaitu pengawet. Pengawet seperti sebelumnya dibahas, ada pengawet alami seperti bawang, garam, cuka, gula, dan sebagainya. Sedangkan pengawet buatan itu seperti asam benzoat, kalsium benzoat, asam profinat, kalsium profinat, asam sorbat, kalsium sorbat, belerang dioksida, natrium benzoat, metilhidroksibenzoat, kalium benzoat, natrium bisulfit, kalium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium metabisulfit, natrium nitrat, kalium nitrat, kalium nitrit, natrium profionat, kalium profionat, natrium sulfit, kalium sorbat, nisin, kalium sulfit, dan profil p-hidroksilbenzoat. Kemudian yang keempat, zat aditif yang keempat, yaitu sebagai bahan penyedap. Nah, penyedap rasa secara alami itu bisa terdapat pada bawang merah, bawang putih, gula, garam dapur, udang, teri atau ebi, kaldu pada ayam, kaldu pada daging. Sedangkan penyedap rasa sintetis itu biasanya digunakan monosodium glutamat atau MSG. Atau nama pasarnya adalah pecin atau micin. Selain itu, ada bahan aroma. Nah, bahan aroma ini biasanya penyedap rasa alami seperti ekstrak buah stroberi, buah anggur, minyak atsiri, atau vanili. Bisa juga daun pandan, daun sereh, dan sebagainya. Sedangkan penyedap rasa
Sintetis ada amil kofrat, amil asetat, etil butirat, vanilin, dan metil. Nah, yuk kita berdiskusi. Oke, coba kita diskusikan. Penggunaan MSG secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan Chinese Food Syndrome, yang gejalanya dapat berupa rasa pusing dan mual. Bagaimana alternatif solusinya agar ibu-ibu mengurangi penggunaan MSG, namun masakannya tetap terasa enak? Lakukan analisis pada bahan pengganti peran MSG yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Silakan beri tanggapan Anda pada kolom komentar video ini. Kami tunggu komentarnya, dan kami akhiri untuk pertemuan kita pada kali ini. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas zat adiktif. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Salinan SPD mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.